Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Surya Rizkia. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep ilmu ekonomi. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu ilmu ekonomi? Nah, jadi ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Ekonomi ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti rumah tangga, dan nomos, yang berarti aturan atau hukum. Bila kedua kata tersebut digabungkan, maka menjadi oikonomia, yang berarti aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Lalu di sini ada pengertian ilmu ekonomi menurut Menkyu, yaitu studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Selanjutnya kita akan membahas kelangkaan. Nah, kelangkaan di sini yaitu kondisi di mana manusia memiliki sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Adapun penyebab dari kelangkaan ini yang pertama yaitu keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Contohnya seperti pembentukan minyak bumi. Lalu yang kedua ada kerusakan sumber daya alam oleh manusia. Contohnya itu penebangan pohon liar. Lalu yang ketiga adanya terbatasnya kemampuan manusia mengelola atau mengolah sumber daya yang ada. Contohnya seperti gagap teknologi. Dan yang terakhir ada peningkatan kebutuhan lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Contohnya padat penduduk dan kurangnya lahan pemukiman. Nah, di sini terlihat jelas gitu ya di gambarnya. Nah, bahwa si penduduk yang banyak ini tidak seimbang dengan lahan yang tersedianya gitu, yang terbatas seperti itu. Maka di situ muncullah area-area kumuh dan kepadatan penduduk gitu. Lalu berikutnya ada kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga ada tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian. Lalu kebutuhan sekunder itu misalkan seperti handphone, laptop, atau motor. Dan kalau tersier itu sebenarnya tidak terlalu diwajibkan gitu kebutuhannya, misalkan seperti mobil mewah, tas branded, seperti itu. Yang berikutnya ada kebutuhan berdasarkan waktu, yaitu waktu sekarang dan masa mendatang. Nah, pasti sangat berbeda ya kebutuhan pada saat sekarang dan masa mendatang, karena misalkan saya sebagai anak SD pasti saya tidak terlalu membutuhkan laptop gitu, mungkin HP aja udah cukup. Tapi kalau misalkan saya udah SMP, saya udah pasti butuh laptop karena dari sekolah pun gitu pembelajaran harus kita harus bisa mengoperasikan laptop itu seperti apa, belajar membuat PowerPoint, lalu mempresentasikannya di depan teman-teman kelas. Lalu yang terakhir ada kebutuhan berdasarkan sifat, yaitu jasmani dan rohani. Bila jasmani di sini itu adalah untuk seperti kesehatan fisik dengan cara berolahraga, sedangkan rohani ini adalah hubungan antara makhluk hidup gitu dengan sang pencipta atau Tuhannya dengan cara beribadah. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.